Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, bertemu kembali dalam acara Bincang Redaksi hari ini bersama saya Aditya, redaktur Tribun Jabar, dan di ujung kamera sudah siap Bapak Wakil Rektor 3 dan juga dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Galuh Ciamis, Pak Aan Anwar Sihabudin. Di luar sana panas juga di kondisi politik kita mulai mulai memanas istilahnya. Ya, Mulai memanas. Nah, kita akan bincang-bincang masih terkait tentang situasi perpolitikan tanah air, di mana kita sudah tahu bahwa hari Rabu kemarin sudah tiga pasangan calon capres dan cawapres yang mendaftar ke ya, KPU. Artinya setelah nanti akan disahkan pada bulan depan November, uh, ya. insya Allah akan ada tiga capres cawapres di Republik ini. Nah, kita ketahui bahwa kita sebagai warga Jawa Barat ini dari tiga capres cawapres ini semuanya ini dalam tanda kutip nggak ada orang Jabarnya. Padahal Iya, Jabar sayang ya, ceritanya, iya. sayang. Padahal Jabar ini penduduk paling banyak di Betul, Indonesia, betul. paling banyak di Indonesia Jabar. Eh, Dua orang dari cawapres yaitu malah dari Jawa Timur, yang tiga orang ya, capresnya satu orang dari Jawa Tengah, satu lagi juga capresnya dari Jawa Tengah. Anies Baswedan meskipun beliau lahir di Kuningan, Jawa Barat, tapi menghabiskan masa SD sampai perguruan tingginya di Yogyakarta. Ya Iya, kayak masa SMP, khususnya SMP di ya, Yogyakarta, artinya dia lebih banyak besar besar dan terbentuknya di Yogyakarta yang notabene juga di Jawa ya, bagian. Nah, merujuk pada ini nih saya ingin ngobrol dengan Pak Aan ini sebagai salah satu pemerhati politik, sebagai salah satu dosen di bidang pemerintahan. Pak, ini sebetulnya dari tiga cawapres capres ini yang diusung parpolnya atau koalisi parpol ini, Jawa Barat tuh ya. sebetulnya jadi perhatian atau enggak sih? Menurut mereka ini masih sebetulnya punya suara sumber potensial enggak? Karena saya yakin mereka semuanya juga tahu Jabar ini ya pusatnya apa sumbernya suara gitu. Gimana Ya. Pak ini menurut Pak? Ya, kita lihat kalau penduduk Jawa Barat itu sendiri kan sebetulnya kalau kita melihat di dua dua pemilu belakangan ini aja lah. Contoh yang 2014 dan 2019. Ya, Yang jadi favorit tetap Jawa Barat. Karena betul. di Jawa Barat itu menurut saya juga barometer untuk menjadi mendulang suara banyak menjadi pemenang pemilu. Kalau Jawa Barat menang, tinggal menunggu di daerah ataupun provinsi lainnya, tinggal provinsi mana saja yang kira-kira masih harus diperkuat untuk mendulang suara. Tapi kalau saya melihat sih sampai hari ini Jawa Barat luar biasa untuk bisa mengusung kalau pemenang katakanlah dari tiga paslon tersebut eh, mendapat suara dukungan banyak di Jawa Barat, itu satu barometer untuk kemenangan, Pak Adi. Kalau saya melihat seperti itu, karena memang kita melihat di Jawa Barat itu sendiri, pertama pusat pendidikan ada di Jawa Barat, pesantren juga ada di Jawa Barat. Nah, kalau kita melihat untuk dua masa pemilu yang kemarin 2014 2019, kalau kita melihat Prabowo kemarin di 2014 2019 itu kan tetap masih unggul di Jawa Barat. Ya. Masih memang pada akhirnya Prabowo ya kalah sama Pak Jokowi incumbent ya waktu itu yang 2019-nya. Itu mungkin Pak untuk sementara ya Jawa Barat jabatan seksi untuk dimenangkan gitu. Nah, ini kalau melihat Jawa Barat, terus kita beralih kepada Islam. Lebih khususnya lagi, wabil khususnya lagi, NU Ya, ini. Sebetulnya ya, cukup kuat nggak? Karena saya melihat tiga capres, cawapres ini semuanya bidik loh. Ini yang namanya ya, masa NU ini di Jawa Barat sendiri betul, bagaimana Pak? Kalau saya betul. tahu sih, kalau Jabar ya pusatnya NU tuh kalau di Jawa Barat Tasik misalnya gitu. Ya, ya, Nah, gitu. ya betul Pak. Kalau kita lihat untuk pasangan Pak Ganjar aja ya, kenapa misalkan sekarang dengan membidik Pak Mahfud MD menjadi cawapresnya, saya kira itu potensi juga untuk mendulang suara dari
kalangan pesantren dan NU. Nah, kalau kita lihat juga untuk Pak Ganjar kemarin untuk di wilayah Jawa Barat ketika ada kegiatan roadshow-nya, ya, itu kan saya rasa kalau dibanding-banding ya emang lebih lebih banyak yang ke Anies yang kemarin ya. Kita tidak menutup mata lah. Tapi yang namanya strategi dalam sebuah pemenangan pemilu wajar. Ya memang sah-sah saja. Memang seharusnya seperti itu. Kiranya kalau misalkan sekarang calon presidennya kurang populer, mengapa tidak diambil calon wakil presidennya yang populer? Nah, sementara yang PDIP menjatuhkan pilihannya pada Mahfud MD, menurut saya itu sangat tepat karena Jawa Barat itu adalah kantongnya ataupun basisnya untuk NU dan juga para santri. Betul tadi kata Pak Adit ya bahwasanya Tasikmalaya merupakan pusat juga pesantren. Apalagi kalau kita melihat ke apa terkenalnya pesantren di Jawa Barat itu kan tetap Huda ya, Miftahul Huda ini. Dan kalau kita melihat Hamidah-Hamidah di seluruh pelosok tanah air banyak yang mereka eh, untuk alumninya dari Miftahul Huda. Nah, kalau santri biasanya kalau pesantren itu kan bagaimana kata Mama Ajengan. Kata Mama Ajengan harus begini ya pasti mengikuti karena memang itu kan hormatnya santri terhadap ustadznya, terhadap ajengannya gitu. Nah, itu bisa saja bisa jadi sumber perolehan suara dari pesantren dan juga dari Nahdlatul Ulama. Nah, untuk paslon-paslon ini memang itu sasarannya di situ. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana sekarang perkembangan yang terjadi. Nah, sekarang ini kan kalau kita melihat kaum milenial jangan ditinggalkan karena sekarang ini kaum milenial itu lebih kalau kita melihat tingkat persentasenya lebih banyak di kaum milenial. Sasarannya adalah harus ke situ. Tidak hanya para ustadz atau para kiai saja. Karena masyarakat sekarang sudah pada paham bagaimana mereka bermain politik. Karena kan media sosial itu merubah pola masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan cara melihat internet, melihat YouTube dan seterusnya. Nah, ini juga perlu memang strategi-strategi yang seperti ini bisa dilaksanakan oleh tim suksesnya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan Anda untuk apa pertanyaannya untuk Jawa Barat itu sendiri, pesantren dan NU ini terbanyak di Jawa Barat. Gitu. Itu Pak, kalau dibandingkan Pak dari NU atau dengan milenial, mana kira-kira yang lebih potensial di Jawa Barat ini? Ya. Kalau saya melihat di kaum milenial yang lebih banyak, karena di NU juga tidak semua mereka kaum milenial. Tetapi kalau kita berbicara kaum milenial, ya mereka lah dunianya. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang dunia kaum milenial itu kan tidak semua masuk pesantren. Dan NU-nya juga kan NU orang tua. Ya sementara yang anaknya sendiri kan kayak misalnya yang baru masuk keluar keluar apa SLTA atau baru sekarang tingkat kelas 3 SLTA itu kan mereka juga masih belum paham apa sih paham-paham tersebut ya atau kecuali mereka yang basicnya memang di keluarganya diberi pendidikan khusus terkait dengan Nahdlatul Ulama oleh orang tuanya. Jadi kalau saya melihat sendiri untuk sekarang ini kaum milenial memang banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan dengan santri atau pesantren-pesantren, tidak semua anak milenial masuk di pesantren. Gitu. Nah ini Pak, potensi di sini kaum milenial Jawa Barat ini dalam menghadapi pemilu ini bagaimana Pak? Apakah mereka punya kecenderungan kepada calon yang lebih dalam tanda kutip lebih muda ya, seperti yang baru kita lihat, atau kepada calon yang lebih intelektual atau yang track recordnya sudah teruji begitu? Menurut dalam pandangan Bapak gimana? Kalau saya melihat satu contoh ketika Pilpres Pak SBY ya. Ketika Pilpres Pak SBY itu banyak yang mereka melihat figur ganteng, kemudian
teknis bicaranya, bahasanya. Dalam arti kan bahasanya bukan hanya apa yang menggunakan bahasa internasional kayak bahasa Inggris. Kemudian memahami bagaimana berbahasa menggunakan bahasa luar selain bahasa Indonesia, dan juga harisma dari seorang pemimpin itu yang kemarin waktu terjadi di zaman SBY kan seperti itu. Nah, untuk sekarang untuk 2024 2029 nanti, untuk generasi milenial itu sendiri mereka masih mempertimbangkan ke arah mana, meskipun di situ ada yang dari generasi milenial yang katakanlah dengan pasangannya Prabowo, ya, eh, apa Gibran. Nah, itu kan Gibran ya. saya sendiri justru kan melihat ini, meskipun dia dari kaum kaum milenial dan sukses dalam membina UMKM, tapi belum tentu kan untuk di pemerintahan. Karena begini Pak, untuk di pemerintahan itu sendiri harus benar-benar dia mampu menguasai selain dalam negeri juga luar negeri. Apalagi sekarang dengan menghadapi konflik di luar negeri yang terjadi di antara Palestina dengan Israel. Nah, di sini ketika misalkan suatu ketika Pak Jokowi Pak Prabowo itu sendiri eh, jadi presiden, kemudian beliau harus istirahat karena kecapean misalkan karena usia. Tiba-tiba kan ex officio-nya Pak Gibran Iya. harus naik kan, mau tidak mau harus mewakili. Kemudian terjadi konflik itu sendiri. Pertanyaan saya, meski memang yang namanya sejarah itu bisa dibaca, tapi apakah udah menguasai apa bagaimana tanah Palestina, bagaimana dengan Israel, bagaimana dengan kondisi-kondisi ataupun politik luar negeri Indonesia untuk melaksanakannya seperti apa? Apakah itu semua apakah itu semua sudah terkuasai? Nah, ini satu. Meski di situ ada Menteri Luar Negeri, katakanlah, tetapi kan di sini ada kebijakan yang tidak bisa diwakilkan kepada wakil menteri atau kepada menteri. Harus ada kebijakan yang dipegang secara langsung oleh penguasa. Katakanlah untuk presiden oleh presiden. Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang saya khawatirkan itu terjadi. Walau memang sekarang ini banyak media-media yang menayangkan ataupun dapat dipelajari terkait dengan sejarah masa lampau, terkait dengan sejarah Palestina, terkait dengan sejarah negara-negara lain di luar Indonesia. Nah, itu yang dikhawatirkan. Hanya untuk misalkan sekarang untuk bisa 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 maju menjadi calon presiden untuk presiden 2024 2029 tidak menutup kemungkinan karena usaha-usaha itu yang dilakukan. Apalagi dengan contoh misalkan dia sekarang anak muda banyak yang suka dengan UMKM misalkan. Bisa saja Iya. kan masuk dari sisi perdagangan ataupun ekonomi kreatifnya karena eh, sekarang saja kan berbisnis tidak mesti harus di luar tetapi bisa menggunakan secara online. Nah, inilah mungkin Yes. yang bisa dijadikan senjata untuk masuk sebagai upaya-upaya perolehan suara untuk pasangannya Pak Prabowo. Kemudian yang kedua untuk misalkan eh, pasangan Prabowo itu sendiri, ini yang saya lihat itu adalah yang kemarin diputuskan oleh MK, Pak Adit. Yang diputuskan oleh MK itu sendiri kan batas usia ya 40 tahun. Atau di situ kan ada garis miring atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pertanyaan saya ketika sekarang 2020 dilantik menjadi wali kota eh, Solo ya, wali kota Solo. Kemudian apakah Gibran sudah 5 tahun sampai hari ini kan belum. Artinya itu belum terpenuhinya persyaratan material itu menurut saya sih. Karena kan satu periode itu kan 5 tahun, Pak. Sementara dia sekarang berhitung sampai hari ini untuk masukkan persyaratan itu baru 2 tahun. Apakah itu sudah pernah yang seperti itu? Pernah, tapi tengah-tengah berhenti. Mungkin begitu ya, Pak. Ini Iya. salah satu yang memang penilaian yang memang kita harus real lah ya ketika memang ketika kita melihat sesuatu permasalahan itu harus real. Saya melihat untuk satu periode ini adalah murni harus 5 tahun. Tetapi eh, melihat yang kemarin saja untuk putusan-putusan ini, sekarang Indonesia kan luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali Indonesia itu. Ini yang dicontohkan untuk masyarakat
masyarakat yang terutama yang generasi milenial itu sendiri mereka udah paham juga sih pada akhirnya. Ketika misalkan saya berdebat dengan mahasiswa di kelas, Iya. banyak di antara mereka juga yang tidak setuju dengan pola-pola yang diterapkan saat ini. Menurut mereka ini pendidikan politik yang gagal bagi kami. Menurut mereka kan seperti itu. Artinya kan di sini kita selaku dosen wajib meluruskannya dan bagaimana layaknya hal dan sebaiknya yang dilakukan oleh kita untuk mengarah ke situ. Nah, terkait dengan pemilihan pemilihan calon presiden dan cawapres dari kaum milenial itu sendiri, saya berbicara bahwasannya generasi milenial Indonesia memang potensi untuk dilamar. Nah, karena memang sebagian besar untuk pemilih di 2024-2029 itu adalah kaum milenial, Pak. Tadi pertanyaan Pak Adit yang mengatakan bahwa bagaimana suara di milenial untuk tiga pasangan calon itu tergantung dari mereka bagaimana mereka memberikan eh, kail pancingnya pada anak-anak milenial. Apa kesukaan anak-anak milenial saat ini? Pancinglah di situ. Insya Allah suaranya pasti akan memilih salah satunya. Itu Pak. Tanpa menyampingkan proses politik yang dalam tanda kutip kurang serk gitu ya Pak ya, Ya, proses politik kemarin di MK kurang ya. serk. Tadi Bapak katakan anak muda bisa kepincut atau bisa apa tertarik Termotivasi. dengan Ya, kailnya ya, dengan pancingnya gitu loh. Jika itu lebih banyak disodorkan dalam kampanye gitu, kail ya. atau pancing pada kaum milenial, apakah dari pandangan Mbak ini sebagai dosen, kaum milenial itu akan melupakan proses politik kemarin atau bagaimana gitu? Ya. Yang penting kan mereka dia menjanjikan gitu lah. Ya. Justru saya melihat generasi muda sekarang ini mereka sudah pada pintar, Pak. Meskipun kita iming-imingi dengan segala sesuatu yang membuat mereka akan menjadi ini, menjadi itu, mereka tidak akan percaya begitu saja. Karena sekarang mereka itu lebih lebih paham, lebih banyak membaca, lebih banyak melihat di YouTube, kemudian di Google, di internet lah atau di media massa. Dan mereka juga membaca di situ bagaimana politik, bagaimana perdagangan, bagaimana tentang kekuasaan, bagaimana tentang pemerintahan. Mereka juga membaca di situ. Ketika misalkan saya masuk di kelas, berbicara dengan mahasiswa, saya belum memberikan materi nih. Tapi mahasiswa jauh loncat lebih 6 pertemuan ke depan. Artinya kan mereka sudah menguasai, oh berarti ini, itu kan tidak mudah Pak untuk itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat bagaimana pancing kita ini bisa nyaut atau bisa kena umpan kita bisa kena sama ikannya atau tidak, itu ikan-ikan sekarang sudah bisa memilih Pak, mana ikan yang enak, mana umpan yang enak dan mana umpan yang tidak enak. Artinya meskipun di situ nanti para calon presiden atau cawapres dan capres itu sendiri memberikan umpan kepada anak muda generasi milenial dengan janji-janji manisnya itu sendiri, mereka tidak akan dengan mudah diperdayai begitu saja. Harus diperlihatkan dengan bukti, ini buktinya dan ini ininya kan itu. Harus seperti itu. Artinya kan mereka melihat ke depan dan juga melihat ke belakang. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, masa yang akan datang seperti apa. Itu generasi muda sekarang, Pak. Tidak bisa lagi mereka menutup mata untuk bagaimana dan apa yang akan terjadi di sekitarnya. Justru saya salut dengan generasi milenial itu di situ, Pak. Sayang Artinya saya memang betul. informasi dan kesadaran mereka ya sudah berlimpah begitu ya Pak ya. Ya, untuk kesadaran mereka menyalurkan hak pilihnya juga saya rasa tinggal memoles aja secara kelembagaan, baik itu oleh akademisi, baik itu oleh praktisi maupun oleh KPU dan Bawaslu sendiri tentang penyadaran menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dan itu sasarannya adalah ke generasi milenial. Dan ini bisa dijadikan satu strategi pemenangan pemilu sebetulnya Pak, generasi milenial. Makanya untuk di Ciamis saja sekarang saya melihat calon-calon yang sedang mengikuti perhelatan untuk calon anggota legislatif saja banyak sekali kaum milenialnya. Itu artinya kan Oh, mereka sudah pendidikan politiknya sudah masuk ke situ. Walau memang banyak juga dari partai-partai baru. Kayak misalkan
dari Nasdem, kemudian dari Demokrat. Mereka itu kan generasi muda banyaknya, generasi milenial. Kalau santri milenial nih Pak, dari pandangan Bapak ya, Ya, yang kebetulan mungkin di daerah Priangan banyak pesantren ya. Kalau ya. santri milenial sendiri, bagaimana Pak kecenderungan politiknya? Apakah dia sama dengan yang non santri dalam Ya. pemilihan ini? Kalau saya melihat untuk santri milenial itu, tapi memang ini tidak secara menyeluruh ya. Tapi kalau misalkan kita presentasikan saja, mereka masih banyak mengikuti apa yang dikatakan oleh mamahnya. Dalam hal ini kiai ataupun ajengan-ajengan yang ada di pesantren-pesantren itu. Karena kan mereka sudah bahwa ajengan yang mereka sekarang di pesantren itu adalah bapak-bapaknya mereka. Jadi cek bapak kudu ka dia ya ikut ke sini gitu. Hanya memang patuh sama guru itu kan ibadahnya, nilai ibadahnya tinggi, masih ada itu Pak. Iya, iya. Ya. Oke. Baik Pak, wah ini terima kasih nih bincang-bincangnya yang singkat, padat nih dan jelas ini. Mungkin Bapak mau memberikan statement atau pernyataan terkait masalah politik ini khususnya bagi calon-calon pemilih gitu. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Adit. Saya tetap karena saya ada orang dari akademis pada calon pemilih ya. Pertama pergunakan hak pilih yang sudah terdata di data nasional maupun data kabupaten. Yang kedua, berpikir untuk mencari pemimpin yang benar-benar mencintai dan ingin memajukan. Dan pada dasarnya semuanya juga pemimpin yang mengikuti perhelatan sekarang ini ingin mensiasakan rakyat, tapi yang benar-benar mau turun dan benar-benar paham terkait dengan kondisi rakyat sekarang ini. Keberhasilan 2024-2029 tergantung di teman-teman kaum milenial. Maka pergunakan semaksimal mungkin berpikir secara realistis dan berpikir secara jernih untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak ini atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Baik, wargi Tribun Jabar, Pra Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Aan Anwar Sihabuddin, Wakil Rektor 3 Universitas Galuh Ciamis. Sampai kita bertemu kembali dalam acara bincang-bincang redaksi dalam topik dan tema yang berbeda di lain waktu. Hatur nuhun Pak Aan. Pak Aan. Hatur nuhun Pak Dityas. Sehat selalu. Salam untuk Ayo. keluarga. Salam untuk semua redaksi. Oke, terima kasih Pak. Baik. Baik, demikian wargi Tribun Jabar, Tribuners, sampai kita bertemu kembali. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.